Halo Bor, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Ya, kali ini saya mau ngelanjutin konten yang kemarin sempat saya upload tuh. Ada dua yang tentang penipu gitu ya, pakai bukti transfer palsu. Saya udah baca komen-komen dan baca DM Instagram juga, dan banyak sih yang nge-DM kayak misalnya saya itu kan ketipu terus saya pengen ngerjain. Ya kalau misalnya pengen ngerjain sih ya misalnya kerjain aja sendiri gitu, maksudnya ya jahilin aja sendiri atau prank sama sendiri, nggak usah nyuruh saya gitu ya. Karena mohon maaf banget teman-teman, di sini tuh saya nggak terima jasa untuk membuat jasa untuk bikin bukti transfer palsu gitu, enggak gitu. Kenapa kalau misalnya teman-teman ketipu nih, kenapa harus harus nge-DM saya gitu, harus nge-DM saya dan harus minta dibuatin bukti transfer palsu gitu ya untuk ngerjain orang itu? Ngapain gitu Bor, gitu ngapain? Karena gini ya, yang pertama nih, saya itu bukan siapa-siapa ya, polisi bukan gitu ya, aparatur bukan. Jadi kalau misalnya kalian memang mengalami hal penipuan, ya kalian bisa lapor polisi deh. Itu lebih baik sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya lapor saya kan si penipunya itu belum tentu ketangkep gitu ya. Ya pelajarannya sih, setiap transaksi yang saya lakukan ya saya selalu ngecek gitu. Saya selalu ngecek itu masuk apa enggak, atas nama siapa, saya sinkronin dengan bukti transfernya. Ini saya ngasih saran kalau misalnya pernah atau misalnya lagi ngalamin hal kayak gitu, ini saya mau nunjukin bahwa sebenarnya itu pemerintah kita tuh sudah menyediakan yang namanya itu situs resmi untuk pengaduan-pengaduan online gitu ya. Namanya itu kalian bisa cari di Google, namanya itu lapor.go.id nih. Nah, di sini tuh ada tiga pilihan, dan ini pun aplikasi ini pun bisa kalian dapatkan di Play Store gitu. Kalau kalian pengen download ya download aja di Play Store, tapi kan ini bisa diakses juga di website gitu ya. Lapor ini adalah salah satu website yang dikelola oleh pemerintah untuk pengaduan-pengaduan online, entah itu apapun jenis pengaduan, kalian bisa lapor ke sana. Cuman maksudnya jangan berharap fast respon, karena kan Indonesia itu berapa ratus juta dan berapa puluh juta orang yang mengalami entah itu penipuan, pelecehan, penghinaan dan lain-lainnya. Jadi di sini ada tiga kolom. Yang pertama ada kolom pengaduan, yang kedua ada kolom aspirasi, yang ketiga adalah permintaan informasi. Jadi kalau buat teman-teman yang mengalami entah itu penghinaan, entah itu pelecehan di sosial media gitu ya, entah itu penipuan, kalian pilih kolom yang pertama. Nah, kalian pilih ketika udah centang kolom yang pertama, kalian masukkan judul laporannya. Misal nih, beli barang tapi tidak sampai. Misalnya itu ya, contoh. Ini hanya contoh sih, tapi judulnya itu sesuai dengan judul ya, bukan judul maksudnya. Ya judulnya itu sesuai dengan apa yang teman-teman alamin gitu ya. Karena ini saya untuk contoh aja sih, dan ini ketik isi laporannya misalnya itu saya membeli iPhone di akun Instagram bernama apa gitu ya, pokoknya ini kalian isi aja sesuai kronologis. Kalau bisa ya ketik sampai detail, karena biar orang-orang pemerintahannya itu bisa ngekaji masalah kalian itu lebih dalam gitu ya. Terus nanti di sini kalau udah beres, kalian tinggal pilih tanggal kejadiannya ya, ini tinggal isi aja misalnya ya tanggal sekarang nih ya. Lokasi kejadian ya ini lokasinya misalnya teman-teman di mana, kalau saya kan ini di Cimahi nih. Jadi ketika di kolom instansi tujuan, jadi kalian masukkan instansi itu. Contoh kayak kemarin nih, saya kan ada PS Store yang palsu tuh ya. Jadi kalian masukkan PS Store yang palsu itu di sini. Terus kalian pilih kategori konten penipuan, ada nih ya di sini. Oke. Jadi ketika kalian pilih anonim, jadi anonim itu nama kalian akan disamarkan gitu, akan tidak diberitahu, tapi kasus kalian akan diekspos di publikasi. Kalau di rahasia sih laporan tidak akan dilihat oleh publik dan nama kalian juga aman. Jadi yang mengetahuinya itu hanya instansi pemerintah saja gitu ya. Ya cukup segitu aja. Kalau misalnya kalian udah beres ngisi-ngisinya, kalian tinggal pencet aja lapor gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ketipu sih ya, yang pertama sabar dan jangan panik gitu ya. Yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Pasti ketika kita mengalami suatu bencana pasti balik lagi sih. Pasti kita itu diganti dengan yang lebih baik teman-teman. Pasti diganti dengan yang lebih baik. Saya Gunadi Wijaya, saya mohon pamit. Bye bye. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Oke?